Terima kasih Gracia Amanda. Sudah kesekian kali Bos Cendol telepon Gracia, orang bercerita gitu kan. Nah, ini kali ketiga kita pernah ke Pulisan sama-sama. Terus kemarin habis dari bulan Desember kemarin, habis dari Pulisan diculik lagi Gracia-nya untuk ngobrol di Cepat Bos Cendol. Nah, sekarang kan puasa nih, ya. Puasa nggak, Ge? Puasa nggak? Enggak. Oh, nggak puasa ya? Iya, jadi kan kita menyebut puasa. Jadi buat teman-teman yang selama ini menonton Bos Cendol yang lagi menjalankan ibadah puasa, Bos Cendol mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan sampai bolong ya. Itu tuh tapi doang, kayak ya. Gracia Amanda Maliuga. Iya, teman. Pernah punya pengalaman Panggil nggak? tangan atau panggil bos ini? Bos Cendol dong. Atau panggil sayang, Berani so. muka tuh ini. Ge, ini kan Ge kan pasti punya banyak teman yang Muslim yang juga menjalankan ibadah puasa setiap tahunnya. Pernah punya pengalaman nggak Ge? Ketika bersama-sama dengan teman-teman ini Ge, menjalankan ibadah puasa. Ya, pengalaman karena rata-rata teman Muslim itu lebih banyak daripada teman-teman yang sesama agama ataupun Chinese ataupun agama yang lain gitu. Terus pengalamannya ya paling kalau misalkan mereka puasa terus kita ada kayak grup-grup yang arisan gitu atau grup-grup nongkrong gitu, itu biasanya mereka suka pada bikin buka puasa bersama gitu. Dan kalau kayak tahun lalu aku kan ada kayak teman-teman deket gitu di Jakarta gitu, teman-teman main. Terus aku pas mereka ngajak untuk bukber, aku ya inisiatif sendiri gitu. Yuk bukber sama anak yatim gitu di musola gitu. Terus habis itu kita kumpul dana, kita kasih makanan, bingkisan sama mereka. Kayaknya itu lebih bermanfaat ketimbang kita bukber biasa gitu. Terus sama teman-teman abis bukber, abis makan, foto-foto kayak gitu, kayak biasa banget kan gitu. At least kita bukber, perut kenyang, terus abis itu pahala juga dapet ya kan. Jadi kayak gitu sih. Jadi aku yang selalu kayak inisiatif untuk bukber sama anak-anak yatim kalau mereka pada ngajakin bukber gitu. Wah, keren juga ya. Apa terus kapan nih Gracia traktir Bos Cendol buka puasa bareng gitu kan? Nanti ini soalnya bandara tutup. Bandara tutup ya, nggak bisa pulang Manado ya? Kemana-mana. Nah, Masa mau naik perahu kereta. ya kemarin kan padahal lagi di Manado, kenapa harus balik ke Jakarta? Oh iya, kemarin kan mesti balik. Job ya, banyak job ya sekarang. Surabaya. Jobnya. Oh, sekarang Gracia di Jakarta apa di Surabaya nih? Stay-nya di Surabaya sekarang, nggak di Jakarta. Oh gitu. Gimana suasana Ramadan di Surabaya? Kan pasti berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Iya, soalnya di sini kan nggak terlalu banyak Muslim gitu kan, yang palingan ya orang-orang Jawa aja sih gitu. Tapi sini kan mayoritasnya Chinese gitu, jadi ya biasa banget sih. Palingan kalau Imlek yang baru berasa. Ini kan baru hari kedua, udah sempat bikin janji ya sama teman-teman Muslim untuk merencanakan buka puasa bareng seperti tahun-tahun sebelumnya? Belum sih, soalnya ada rencana mau balik Manado, cuman tiba-tiba pemerintah langsung bikin besok bandara ditutup, jadi nggak sempat beli tiket dan sebagainya gitu. Cuman di sini juga kebetulan ada teman-teman dari Manado kayak Keisha, Kayla, terus sama Adi gitu. Cuman nih ada kepikiran sih pengen kayak pas udah mau bukber pengen kayak ini sih berbagi makanan gitu kan, sekarang lagi lockdown. Untuk Kamboja kan mayoritasnya yang kayak Jawa gitu kan, jadi pasti mereka Muslim. Jadi kayak pengen ada inisiatif kayak gitu sih. Iya kan kasihan kan di mana. Bagi-bagi duit tuh. Nah kenapa Ge? Bagi-bagi duit. Bagi-bagi duit tuh ya. Emang masih ada duetonya? Masih dong. Masih dong. Gracia Amanda Maliuga dalam selama sekali karunya baru dapat kan? Ya, kira-kira 1 bulan yang lalu lah. 1 bulan atau 2 bulan yang lalu ya? 5 tahun. Bos Cendol dia belakangan ini. Bos Cendol dia belakangan ini lagi naik daun kan? Jadi di YouTube-nya Bos Cendol kan suka keluar iklan gitu kan? Iya, lagi naik daun pas Bos Cendol buka kanal
Iya, karena YouTube-nya Bos Cendol itu ada iklan yang muncul. Terus perhatiin, wah ini Gracia kan sebenarnya, ya kan? Oh iya? Iya, iklan salah satu provider. Nah, coba cerita gimana bisa kemudian jadi bintang iklan di produk provider itu. Masuk ke orang lain. Iya. Hah? Ada orang dalam kan? Ada orang dalam tuh kan? Coba Jadi cerita itu dong. tuh sebenarnya kerjaan dari tahun lalu gitu. Tahun lalu. Itu tuh syuting iklan, terus photoshoot, itu semuanya brand-brand semuanya dari tahun lalu, terus baru keluarnya tahun ini gitu. Karena pas tahun ini sebenarnya banyak banget kerjaan yang ada kayak fashion week lah, apa segala macam, iklan juga ada gitu. Cuman aku memutuskan untuk nggak ke Jakarta dulu karena bertambahnya corona ini ya kan, COVID-19, jadi kayaknya pending dulu deh gitu, jadi cari aman aja dulu, Dari aman kan? bikin konten sendiri aja, masak-masak. Wah, mana nggak pernah jadi kontennya? IG story terus gitu kan? Tapi Gak ada yang edit gitu, gak ada yang edit. nggak ada edit. Nanti lah kalau misalnya. Channel edit agak deh. Nanti kalau ke Manado, nanti tolong obrolin ya, bikin kontennya Gracia ya. Atau begini Ge, kalau mau gampang ya, konten mukbangnya Gracia itu masuk di Bos Cendol aja. Untuk doi ini Payey. Jadi doi kalau Harusnya Bos Cendol tuh yang kasih kita doi, bagaimana le? makanya Gracia bikin aja kontennya, nanti timnya Bos Cendol yang bantu edit, gitu kan? Timnya Bos Cendol bantu edit, nanti duitnya kita sumbangkan ke Kita bikin ini tabungan bersama kalau gitu ya. Cie, buat masa depan dong ya. Iya. Ge, so tambah mancung hidung kan? Operasi kan? Ya deh, masih asli Shabby gini loh. Oh, asli kan? Yang palsu apa dah? Yang palsu puji Tuhan nggak ada sih. Ada, yakin nggak ada? Nggak ada. Ada deh kayaknya yang palsu. Nggak ada. Nggak ada kasihan. Belum ada maksudnya. Sumpah. Sumpah loh, belum ada maksudnya. Oh, belum ada, sekarang belum ya. Kalau misalnya harus melakukan itu, apa yang ingin dirubah Gracia dari badannya Gracia? Apa yang pengen dirubah? Iya, apa yang pengen dirubah? Kalau misalnya nanti ingin melakukan itu, apa yang mau dirubah? Oke. Yang pertama itu hidung. Yang pertama hidung, karena kalau misalkan hidung nggak makeup, gitu, terus coba selfie yang datar begini nggak pakai angle, itu kalau mau dapat ya no, ini kalau misalkan hidungku tuh ini nggak simetris gitu. Simetris ya. Tuh, jadi agak bengkok begitu, jadi Coba lihat. Coba lihat. Coba lihat. Nah, coba agak lurus kepalanya. Nah, coba agak lurus makanya kepalanya. harus miring-miring begini. Oh, pantas kalau ngobrol suka begini ya. Iya kan? Kepalanya miring-miring ya. Karena hidungnya bengkok ya. Iya ya. Gitu. Terus abis itu yang kedua, jujur, Apa yang kedua? yang kedua pengen operasi payudara. Karena apa coba alasannya? Ya namanya manusia kan gak ada yang puas, Oh, gitu gitu. kan. Dan pengen aja gitu, karena to be honest gitu, jujur payudara aku nggak terlalu yang gede-gede banget gitu, dan ini kontennya dilihat anak umur 19 tahun ke atas kan. Tenang. Jadi pengen aja gitu ada volume gitu, jadi biar kemana-mana tuh nggak usah pakai bra gitu. Oh gitu ya. Ge, pernah nggak orang yang kasih tahu Ge bahwa Ge itunya kecil loh Ge? Ada nggak yang berani ngomong kayak gitu, pacar atau apa? Banyak Banyak ya? kok. Ya aku jawab lah, emang aku model terus gimana gitu. Kalau misalkan aku gede ya nggak jadi model, jadinya enong-enong ya kan. Pernah nggak ada pacar yang komplain Ge?
Kalau pacar yang komplain sih puji Tuhan sampai sekarang nggak ada. Tapi kalau dibikin bercanda ya ada gitu. Kok jadi membahas ini kan? Bukannya tadi kita membahas ini ya, apa tentang puasa bulan Ramadan loh ini Bos Cendol. Gracia ini kan sebenarnya punya bisnis juga ya, punya bisnis yang berkaitan dengan busana muslimah. Ya, namanya apa ya bisnisnya itu? Iya, hijab. Tisha.id. Jadi nama brandnya itu Tisha.id, tapi nama Instagramnya Tisha_27. Nah, kenapa Gracia kemudian terpikir untuk bikin bisnis hijab, sedangkan Gracia sendiri seorang non-muslim? Jadi awalnya itu diajakin sama teman gitu, teman main juga gitu, sahabatku gitu, Risti namanya. Terus dia ngajakin bisnis berhijab. Terus abis itu dia bilang lumayan loh gitu, maksudnya omsetnya, terus pasarnya juga gitu. Terus dia juga punya banyak koneksi gitulah gitu. Dan akhirnya ya udah aku coba gitu, terus ya udah aku bicara sama dia kalau misalnya kita share profit, jadi 50-50 gitu. Jadi aku sama dia modalnya 50-50, keuntungannya juga bagi 50-50 gitu. Dan puji Tuhan sih sampai sekarang berjalan terus. Jalan terus ya. Terus kita kapan jalan-jalan? Dia katanya udah punya rencana mau nikah, Gracia, atau terus ya? Ya semua orang pasti pengen nikah lah gitu. Cuman kalau sekarang pikiran buat nikah sih kayaknya belum ada. Belum ada. Umurnya sekarang berapa emang Gracia? Belum ada. 25. Bulan depan 25 loh. Hadiah nih Bos Cendol. Frame yang kemarin itu rusak loh gara-gara ini. Dorong saya pindah patah. Frame yang mana? Foto yang kemarin, yang waktu itu? Iya. Frame-nya. Frame-nya, tapi fotonya nggak rusak kan? Enggak rusak. Kalau cuman frame-nya yang rusak, inisiatif aja bawa ke tukang kayu terus diminta bikinin lagi frame-nya. Manja banget tuh jadi orang. Nah tapi seneng banget loh, tiap kali Gracia itu posting di IG gitu kan pasti ada foto itu gitu. Dari sekian banyak fotografer yang memotret Gracia Amanda Maaliwuga, tetap aja fotonya Bos Cendol yang selalu terpampang di dinding. Ya, iya, bangga banget ya. Foto selalu dibawa kemana-mana. Pindah ke Surabaya pun aku bawa. Oh gitu. Iya, kenangan fotonya, soalnya banyak gaya, udah ganti baju sana sini gitu, pasti yang di-upload cuma 1, 2. Ya iyalah, kan nanti kalau misalnya Gracia itu udah umurnya 40 gitu kan, baru dia keluarin foto-fotonya. Kayak kita punya loh nanti foto-foto waktu anak usia, waktu Gracia usianya 25 tahun nih loh foto-fotonya gitu. Foto-foto waktu masih Mbak Inus. Nanti kalau udah umur 40, 50 kan, nih ada koleksi eksklusif kan jadinya. Tenang ya, jadi Gracia foto dari Gracia masih Mbak Inus sampai Gracia sebagai begini, gitu, tetap ada Bos Cendol, ya kan? Emang Bos Cendol yakin bakalan sampai kita umur 40? Kalau dilihat sih, yakin lah, kita optimis. Tuhan selalu akan memberikan orang panjang umur, sehat selalu ya, ya. Amin, amin. Atau susah kisah sekarang? Oh nyanda sih, puji Tuhan nyanda. Makanya harus tetap optimis, Tuhan akan selalu memberikan orang umur panjang, makanya selalu berdoa ya. Amin, amin, haleluya. Ya, Kok gimana dong sampai puasa? Apa perbedaannya dengan yang tahun lalu dan tahun ini? Tahun ini memang terasa beda sekali di tahun-tahun yang sebelumnya gitu. Yang pertama ya, jadi memang ada beberapa masjid yang tadinya mengadakan sholat taraweh gitu kan. Sekarang mengikuti anjuran pemerintah, iya, taraweh disarankan untuk dilakukan di rumah aja. Jadi semalam juga Bos Cendol taraweh akhirnya harus mengikuti anjuran pemerintah di rumah gitu kan. Terus yang kedua kan biasanya kan kalau Ramadan itu kan ada yang namanya festival Ramadan ya, Ge ya, di Manado Ge ya. Iya, festival Ramadan. Padahal rencana tahun ini pengen ikut. Iya, makanya kan itu kan Dueto sebenarnya bisa ikut Ge ya. Resti kan bisa ikut. Nah, biasanya kan tahun-tahun kemarin itu kan ada yang namanya Plaza Ramadan, festival kuliner Ramadan di beberapa tempat di kawasan Megamas, di beberapa. Tapi sekarang itu sama sekali nggak ada. Suasananya tuh berbeda.
biasanya juga di sepanjang jalan Boulevard itu kan ada yang jualan takjil buka puasa gitu kan. Itu sama sekali sekarang sepi, nggak ada gitu. Dan suasananya memang terasa sekali gitu bahwa kita dalam masa yang kayak prihatin gitu loh. Ini keadaan kapan ya selesai sehingga kita tuh bisa kembali merasakan suasana puasa seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Makanya dorong masih cepat puji. Jadi rencana nanti juga Lebaran di masih tetap lockdown ya berarti ya? Iya, kemungkinan besar nanti Lebaran juga kita nggak bisa sholat Id ya. Di tahun-tahun yang lalu kan kita kalau mau menjelang puasa itu penuh dengan suasana yang riang gembira gitu kan, apalagi udah dekat-dekat Lebaran gitu kan, kita udah siapin segala hal dan kita baru ketunjuk baju baru, rambu baru, bini baru. Apa? Ketunjuk baju baru, rambu baru, bini baru. So gila, nggak ada. Ini tetap. Jadi tetap ibu. Iya. Kemarin kita udah lihat di salah satu IG story teman, kalau misalkan keadaan Manado itu so mulai ramai loh. Iya, sebenarnya sih kan begini kan, kemarin itu waktu masih awal-awalnya COVID-19 di Manado itu kan masyarakat akhirnya mengikuti anjuran pemerintah untuk bertahan di rumah gitu kan, bertahan di rumah. Tapi kan begini juga ya kan, kita harus orang harus pahami juga kan, ini masyarakat kan butuh makan juga, bertahan juga lama-lama di rumah artinya mereka tidak punya penghasilan, jadi jalan satu-satunya adalah ya harus tetap bekerja di luar tapi tetap waspada gitu kan, karena memang kan sekarang kan di Manado udah berapa ya, udah 36 kemarin 36 kemarin kan 36 lagi dan ini kan sebenarnya orang juga nggak tahu siapa yang positif gitu kan, dan ya ini jadi sangat dilematis sekali ya. Di satu sisi juga masyarakat ini butuh untuk bekerja mencari penghasilan gitu kan, di satu sisi mereka harus tetap waspada dengan keadaan ini ya gitu. Turut prihatin juga gitu karena teman-teman muslim saat ini tidak bisa merayakan hari kemenangan atau puasa yang semaksimal mungkin dengan sebahagia mungkin kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Soalnya juga selain teman muslim, kita juga nggak pernah punya mantan yang mau tahu lah gimana kalau kita udah mau puasa gitu, dan sholat tarawih gitu, terus habis itu Lebaran juga, jadi ya turut sedih sih. Cuman ya daripada merayakan Lebarannya di rumah sakit, masih mending merayakan Lebaran di rumah kan. Betul. Keadaan ini kan menjadi juga pembelajaran buat orang semua gitu kan, bagaimana kalau kemarin itu kan orang kadang baku marah dengan teman, susah silaturahmi. Sekarang orang merindukan, orang ini suka kangen sekali bertemu dengan banyak orang, silaturahmi dengan banyak orang gitu kan. Di posisi sekarang sepertinya kayak Tuhan lagi karena dulu baku marah terus loh dengan tetangga, dengan saudara gitu kan. Nah sekarang betul-betul dibatasi loh gitu kan, gitu kan. Jadi kita lihat segala sesuatu dari sisi yang positif aja gitu ya. Misalnya positif aja. Misalnya begini juga, kalau kemarin juga orang itu nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke gereja gitu kan. Nah sekarang malah orang susah loh gitu, orang mau ke masjid susah, mau ke gereja susah gitu. Akhirnya makanya kan sekarang itu orang berpikir, ya ampun, kenapa dengan keadaan begini orang merindukan rumah ibadah gitu. Padahal sebelumnya waktu aman-aman saja orang nggak pernah ke masjid, malah nggak pernah ke gereja misalnya, ya. Ya orang melihat segala sesuatu dari sisi positif. Mungkin ini pembelajaran dari Tuhan kepada umatnya, yang pastinya mungkin orang harus tetap semangat ya, tetap berdoa, jangan pernah kehilangan harapan ya. Dengan kita juga ambil sisi positifnya, selain yang Paman bilang tadi, sisi positifnya orang disadarkan Tuhan kalau misalkan untuk bersosialisasi itu penting, silaturahmi itu penting gitu kan. Terus abis itu juga datang beribadah gitu, itu juga penting gitu.
Terus sisi positif dari kitanya pribadi gitu, lebih kepada kayak Tuhan menegur orang supaya orang itu kembali sama dia gitu. Jadi kayak lebih mendekatkan diri sama Tuhan gitu, karena kayak siapa aja tuh bisa dapat corona gitu, siapa aja bisa dapat COVID gitu, dan meskipun dia sehat, muda, bahkan bayi yang baru lahir pun bisa kena COVID. Dan itu menunjukkan bahwa kematian tuh bisa datang kepada siapa saja. Dan kalau misalkan kita nggak mau mendekatkan diri sama Tuhan dari sekarang, ya mau kapan lagi gitu. Dan ya itu sih kayak lebih ambil pelajarannya, kayak kita nggak bisa ngandelin kekuatan kita sebagai manusia, karena ya kita nggak sempurna gitu. Kita juga bisa dapet sakit gitu. Dan ya itu sih, mendekatkan diri sama Tuhan sih. Jadi kayak memperbaiki hubungan kita sama Tuhan gitu. Gracia, tapi makasih sekali Gracia ya. Kan Gracia udah mau ikut kelas ya. Terima kasih sekali sudah bersama-sama dengan Bos Cendol. Orang bercerita kesana kamari, tapi ada sesuatu yang positif yang saya dapat dari obrolan orang sore hari ini Gracia. Sekali lagi terima kasih, sukses terus buat Gracia. Dapalia sekarang lagi naik daun. Bos Cendol, selamat puasa. Oke, terima kasih Gracia ya. Ketemu lagi ya. Bye bye.